Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 mata kuliah Fikih Munakahat dan Mawaris yang akan membawakan tentang judul sebab-sebab putusnya perkawinan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Abdullah Samsul Arifin SAG MHI. Saya atas nama Muhammad Ismail Marzuki dan teman-teman saya, yaitu saudari Maisyarah dan yang kedua adalah saudari Khoriyatul Musyarafah. Kelompok kami yang akan menerangkan tentang bagaimana pengertian talak dan apa saja macam-macam talak serta bagaimana akibat hukumnya. Yang kedua, bagaimana pengertian khuluk dan pelaksanaannya. Yang ketiga yaitu bagaimana pengertian lian serta cara lian dan akibat hukumnya. Yang keempat adalah bagaimana zihar, pengertian dan akibat hukumnya. Selanjutnya yaitu bagaimana pengertian ilak dan akibat hukumnya. Dan yang terakhir yaitu apa rujuk dan ihdad. Selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana pengertian talak dan apa saja macam-macam talak serta bagaimana akibat hukumnya. Talak menurut bahasa adalah melepaskan atau meninggalkan. Sedangkan menurut istilah yaitu pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan. Jadi, talak adalah memutuskan ikatan pernikahan suami dengan istri. Talak adalah suatu perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Dan pada dasarnya kehidupan suami istri, kehidupan berumah tangga adalah kehidupan yang harus didasari oleh cinta kasih, saling mencintai, saling menyayangi satu sama lain, dan yang akan melahirkan generasi yang baik. Namun, apabila pernikahan itu menimbulkan suatu kemudorotan, menimbulkan perkara yang tidak baik, dan juga sudah diperbaiki terus-menerus namun hasilnya gagal, tidak bisa diperbaiki lagi, maka dari situlah talak menjadi dibolehkan. Dan juga talak sudah diatur dengan rapi oleh fikih. Macam-macam talak. Talak dibagi berbagai macam dari latar belakang yang berbeda. Talak jika murni dari kehendak seorang suami itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak raj'i dan yang kedua adalah talak bain. Talak yang dikehendaki oleh istri itu dinamakan talak khuluk. Selanjutnya, talak jika dikehendaki oleh keadaan istri dibagi menjadi dua pula. Yang pertama adalah talak sunni dan yang kedua adalah talak bid'i. Talak raj'i adalah talak yang dijatuhkan ke satu dan yang kedua. Itu dinamakan talak raj'i. Talak ini suami berhak merujuk atau kembali kepada mantan istrinya tadi selama di dalam masa iddah. Asy-Syibai mengatakan bahwa talak raj'i adalah kembalinya mantan suami kepada mantan istri tidak memerlukan pembaharuan akad, tidak memerlukan mahar, serta tidak memerlukan persaksian. Setelah terjadinya talak raj'i, maka mantan istrinya tadi wajib untuk beriddah. Hanya apabila mantan suami tadi
itu kembali ketika mantan istri masih di dalam masa iddah. Namun jika mantan suami itu tidak kembali kepada mantan istri sampai masa iddah mantan istri itu habis, disitulah talak menjadi talak sunni, yaitu talak yang memerlukan pembaharuan akad, mahar, persaksian, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu talak bain. Talak bain adalah talak yang tidak bisa langsung kembali kepada mantan istrinya. Bisa kembali, namun dengan harus memerlukan atau memulai dari awal lagi pernikahannya, mulai dari syarat dan rukun pernikahan, mulai dari awal. Talak bain ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah talak bain sugro, dan yang kedua adalah talak bain kubro. Talak bain sugro adalah talak yang tidak menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya, serta tidak menghilangkan kehalalan mantan suami untuk menikah lagi dengan mantan istrinya tadi. Sedangkan talak bain kubro adalah talak yang menghilangkan pemilikan mantan suami terhadap mantan istrinya, serta menghilangkan kehalalan mantan suami untuk berkawin kembali dengan mantan istrinya tadi, kecuali setelah mantan istri menikah dengan orang lain dan sudah digauli dan cerai dengan suami yang baru dengan cerai yang wajar, asli cerai, tidak dibuat-buat, lalu cerai, terus selesai masa iddah, baru mantan suami yang awal bisa kembali lagi menikahi si mantan istri tersebut. Sekarang yaitu talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang diperbolehkan untuk dijatuhkan kepada seorang istri, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang dalam keadaan suci serta tidak dicampuri pada masa suci tersebut. Nah, sedangkan talak bid'i, larangan menjatuhkan talak kepada seorang istri yang dalam keadaan haid atau suci tetapi setelah digauli dan nifas. Kebalikan dari talak sunni tadi. Talak sunni dan talak bid'i yang ini adalah talak yang dijatuhkan sebab dari seorang istri. Selanjutnya yaitu akibat hukumnya talak. Para ulama sudah sepakat untuk memperbolehkan talak. Bisa saja rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan yang kritis, terancam perpecahan serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dan pada saat itulah dituntut adanya jalan untuk menghindari dari perkara-perkara yang tidak diinginkan. Maka hukum fikih memperbolehkan dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan. Dilihat dari kemaslahatan dan kemudorotannya, hukum talak dibagi menjadi 5: wajib, makruh, mubah, sunnah, dan haram. Yang pertama adalah wajib.
wajib apabila terjadinya perselisihan antara suami dan istri. Lalu tidak ada jalan yang dapat ditempuh kecuali dengan mendatangkan dua saksi. Jika kedua saksi tersebut memandang bahwa perceraian lebih baik bagi mereka, maka saat itulah talak menjadi wajib hukumnya. Yang kedua adalah makruh. Talak menjadi makruh jika talak yang dilakukan tanpa adanya tuntutan dan kebutuhan, dan juga menimbulkan kemudorotan bagi suami dan istrinya. Tidak ada manfaatnya lah untuk menjatuhkan talak itu. Jadi hukumnya menjadi makruh. Selanjutnya adalah mubah. Talak hukumnya mubah jika talak yang dilakukan karena jeleknya perilaku seorang istri terhadap suami, atau jeleknya sikap istri terhadap suami. Hanya seperti itu. Dan selanjutnya yaitu sunnah. Menjatuhkan talak hukumnya sunnah ketika yang dilakukan pada saat ketika istri itu mengabaikan hak-hak Allah Ta'ala, seperti telah diwajibkan kepadanya, misalkan sholat, puasa, dan kewajiban yang lainnya. Sedangkan suami juga sudah tidak sanggup lagi memaksanya, atau istrinya sudah tidak lagi menjaga kehormatan dan kesucian dirinya. Sebab-sebab seperti itu, maka talak menjadi sunnah hukumnya. Dan selanjutnya yaitu haram. Haram bagi suami mentalak seorang istrinya ketika istrinya dalam keadaan haid. Hal ini sudah disepakati oleh ulama Mesir. Jadi tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan seorang suami mentalak seorang istri ketika dalam masa haid. Selanjutnya sekarang hulu. Pengertian hulu yaitu gugatan cerai atau talak yang dijatuhkan oleh seorang istri, atau perceraian yang diinginkan oleh pihak istri kepada suami. Nah, selanjutnya yaitu adalah ketentuan dan hukum hulu. Hukum hulu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah mubah, yang kedua adalah haram, yang ketiga adalah sunnah, dan yang keempat adalah wajib. Hulu bagi seorang istri hukumnya mubah ketika istri mengajukan hulu manakala ia merasa tidak nyaman apabila tetap hidup bersama seorang suami. Sang istri sudah benci tinggal bersama suaminya, baik karena sifat-sifat buruk suaminya atau karena khawatir tidak dapat menunaikan hak suaminya tersebut dan tidak dapat menegakkan batasan-batasan Allah dalam ketaatan kepada suaminya. Selanjutnya yaitu haram. Hal ini karena ada dua keadaan. Yang pertama dari sisi suami, dan yang kedua dari sisi istri. Yang pertama yaitu dari sisi suami. Haram apabila suami menyusahkan istri dan memutuskan hubungan komunikasi dengannya, atau dengan sengaja tidak memberikan hak-haknya dan sejenisnya agar sang istri membayar tebusan kepadanya dengan jalan gugatan cerai. Maka hulu itu batil dan tebusannya dikembalikan kepada wanita. Nah, yang kedua dari sisi sang istrinya. Haram bagi istri apabila seorang istri meminta cerai padahal hubungannya itu baik-baik saja. Tidak ada
perselisihan maupun pertengkaran di antara keduanya, serta tidak ada alasan syar'i yang membenarkan adanya khulu tersebut, itu menjadi haram. Selanjutnya yaitu sunnah. Seorang istri mentalak suaminya dihukumi sunnah apabila suami berlaku meremehkan hak Allah. Dari situlah sang istri itu disunahkan untuk talak khulu suaminya. Nah, dan yang terakhir yaitu wajib. Seorang istri mentalak suaminya atau meminta cerai kepada suaminya itu diwajibkan ketika sang suami tidak menjalankan perintah-perintah Allah, malah sampai seorang suami tidak bisa melakukan kewajibannya sebagai suami, atau bisa juga menimbulkan keyakinan seorang istri terhadap agamanya itu hilang karena suaminya. Disitulah sangat parah, maka seorang istri itu diwajibkan atau sangat dianjurkan untuk minta cerai kepada suaminya. Itulah penjelasan sedikit dari saya. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiatul Musyarrafah, NIM T20181075. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, dan saya akan menjelaskan tentang pengertian li'an, caranya, hukumnya, dan pengertian zihar beserta hukumnya. Langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian li'an. Li'an secara etimologi adalah bermakna muba'adah atau jauh. Dalam arti adanya li'an ini menyebabkan pasangan suami istri jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, atau menyebabkan terjadinya perpisahan di antara keduanya. Secara terminologi adalah kalimat-kalimat tertentu yang dijadikan argumentasi bagi orang yang berkeinginan menuduh zina terhadap orang yang telah dinodai kesuciannya. Kemudian selanjutnya adalah tata cara dalam melakukan li'an. Yang pertama, suami harus mengucapkan kalimat, "Demi Allah saya benar dalam tuduhan saya." Nah, kalimat itu diucapkan sebanyak 4 kali di hadapan hakim, dan sunnah untuk dipertontonkan kepada orang banyak. Dan yang kedua adalah sesudah pernyataan tersebut dibaca sebanyak 4 kali, maka hakim atau yang mewakili harus memberi peringatan kepada si suami tentang pedihnya siksaan Allah. Kemudian setelah itu suami harus berkata kembali dengan kalimat, "Demi Allah, jika saya dusta dalam tuduhan saya, niscaya saya ditimpa laknat dari Allah." Ada 5 yang akan terjadi setelah terjadinya li'an. Yang pertama, suami terlepas dari had. Yang kedua, kewajiban had bagi si istri. Dan yang ketiga, lepasnya ikatan perkawinan yang selama-lamanya. Jadi kalau suami istri itu telah melakukan li'an, maka haram hukumnya untuk melakukan rujuk. Dan yang keempat, lepasnya hubungan nasab di antara anak dengan bapaknya. Yang kelima, haram bagi mantan suami menikah lagi dengan mantan istrinya. Dan bagi si istri masih ada cara untuk membela diri agar dirinya itu terhindar dari had, yaitu dengan cara melakukan li'an juga. Sedangkan tata caranya
sama dengan yang telah saya jelaskan tadi, cuma kata-katanya itu agak sedikit berbeda. Kata-katanya adalah sebagai berikut. Demi Allah, suami saya itu telah berdusta. Dan kemudian berkata, demi Allah, kemurkaan Allah akan menimpa saya jika suami saya itu benar. Selanjutnya, hukum yang menimpa orang yang melakukan li'an ada 5. Yang pertama, keduanya harus diberceraikan. Dan yang kedua, keduanya haram rujuk untuk selama-lamanya. Yang ketiga, wanita yang bermula'anah berhak memiliki mahar. Yang keempat, anak yang lahir dari istri yang bermula'anah harus diserahkan kepada sang istri atau ibunya. Yang kelima, istri yang bermula'anah berhak menjadi ahli waris anaknya, dan begitu pula sebaliknya. Jadi meskipun suami istri itu telah melakukan li'an, akan tetapi si istri dengan si anak itu masih berhak atas ahli warisnya. Selanjutnya adalah pengertian zihar. Zihar itu diambil dari kata zahar yang berarti punggung. Kalau seorang suami mengatakan kepada istrinya, anti alayya kazahri ummu, artinya engkau bagiku adalah seperti punggung ibuku. Berarti si suami itu telah menzihar istrinya. Menzihar tersebut maksudnya suami haram menggauli istrinya untuk selama-lamanya. Selanjutnya adalah hukum zihar. Para ulama sepakat mengatakan zihar itu hukumnya haram. Oleh sebab itu, orang yang melakukan zihar berarti melakukan perbuatan yang berdosa. Penzihar itu wajib membayar kafarat zihar. Setelah membayar kafarat zihar, barulah penzihar itu diperbolehkan untuk kembali kepada istrinya. Di dalam membayar kafarat zihar harus berurutan. Jadi bentuk kafarat zihar yang pertama harus dibayar. Apabila si suami tidak mampu untuk membayar bentuk kafarat zihar yang pertama, maka harus melakukan kafarat zihar yang kedua. Begitu juga seterusnya sampai bentuk kafarat yang ketiga. Adapun urutan dari bentuk kafarat zihar itu adalah yang pertama, memerdekakan budak perempuan, dan yang kedua, puasa selama 2 bulan berturut-turut, dan yang ketiga, harus memberi makan kepada 60 orang miskin. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaro, NIM T 2018-1060. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ila dan akibat hukumnya, dan pengertian rujuk dan pengertian idat. Di sini pengertian ilat sendiri berasal dari bahasa Arab yang secara arti berarti tidak mau melakukan sesuatu dengan cara bersumpah ataupun sumpah. Namun secara etimologi, ilat berasal dari masdar ala yailaan, yang artinya berarti melarang diri dengan menggunakan kata sumpah. Sedangkan secara istilah, ila adalah bersumpah untuk mencampuri istrinya lagi dalam waktu 4 bulan. Dan selanjutnya akibat hukumnya. Dalam pandangan Islam, ila tersebut adalah perbuatan yang terlarang karena menyalahi hakikat dari perkawinan untuk mendapatkan ketenangan hidup, kasih sayang, dan rahmat. Tentang tingkatan dosa bagi orang yang melakukan larangan tersebut, menurut ulama Syafi'iyah adalah dosa besar. Sedangkan menurut ulama lain, diantaranya Al-Khatib, berpendapat bahwa orang yang mengilat istrinya adalah dosa kecil. Dan di sini selanjutnya pengertian rujuk. Rujuk dalam pengertian etimologi adalah kembali, sedangkan dalam pengertian terminologi adalah
kembalinya suami kepada hubungan nikah dengan istri yang telah dicerai raj'i, bukan cerai ba'in, dan dilaksanakan selama istri dalam masa iddah. Dalam hukum perkawinan Islam, rujuk merupakan tindakan hukum yang terpuji. Dan selanjutnya, pengertian ihdad adalah menurut Abu Zakaria Al-Ansari bahwa iddad berasal dari kata ahada dan kadang bisa juga disebut al-hidad yang diambil dari kata hada. Secara epistemologi, ihdad berarti al-ma'u, cegahan atau larangan. Sedangkan menurut Abdul Mujib dan kawan-kawannya, bahwa yang dimaksud dengan iddad adalah masa berkabungnya bagi seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Masa tersebut adalah 4 bulan 10 hari, dan dalam larangan antara lainnya itu bercelak mata, berhias diri, keluar dari rumah kecuali dalam keadaan terpaksa. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.